Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Michelle Theodora. Mungkin nanti tampilan PPT bisa ditampilkan ya. Jadi seperti yang tadi Kak Andre udah bilang gitu ya, bahwa memang aku juga mengalami badai. Siapa ya di dunia ini orang yang nggak mengalami badai kehidupan gitu ya. Ya, jadi memang aku ini adalah seorang leukemia survivor yang saat ini puji Tuhan udah lulus sebagai psikolog klinis. Aku emang gak ada background pendeta, tapi hari ini aku mau sharing cara bukan cuma untuk bertahan, tapi juga bisa bertumbuh melalui badai itu dari pengalaman aku melawan kanker selama 4 tahun dan berdasarkan juga ilmu psikologi yang aku pelajari. Well, aku percaya setiap orang di sini pasti pernah mengalami yang namanya masalah atau badai di masing-masing kehidupan kita ya, entah itu dari badai dari ekonomi, dari segi finansial, dari segi sakit penyakit, ada juga dari hubungan relationship gitu ya, dan juga masih ada banyak hal lainnya gitu ya, badai-badai dalam kehidupan ini tuh akan selalu ada dan silih berganti gitu. Dan aku yakin juga bahwa setiap orang tuh bisa mengalami itu, tapi kenapa ada yang bertahan, ada juga yang gugur, tapi ada juga yang justru bertumbuh gitu lewat lewat badai itu. Nah, kenapa bisa beda-beda nih gitu? Padahal badainya mungkin sama, muter-muter aja tuh dari badai kehidupannya ya, muter-muter paling sakit penyakit lah, nanti relationship lah, nanti ekonomi lah, pokoknya muter-muter daerah situ aja. Tapi kenapa ada yang bertahan, ada yang gugur, ada yang beda-beda gitu hasilnya? Padahal badainya mungkin kurang lebih sama dalam konteks lingkupnya gitu ya. Nah, aku belajar bahwa ternyata memang ada respon yang membedakan atau yang mempengaruhi apakah badai itu akan menghancurkan dia atau justru membuat dia bertumbuh. Nah, gimana sih cara responnya itu supaya badai ini bukan membuat kita runtuh atau membuat kita jadi terpuruk, tapi justru membuat kita malah tumbuh dan bahkan jadi lebih kuat lagi. Nah, mungkin aku akan mulai sharingnya dari kesaksian aku juga ya. Mungkin boleh di next slide, di poin pertama, gimana cara kita bisa bertumbuh walaupun kita di tengah badai. Yang pertama, be aware of your emotion. Kita perlu sadar yang namanya itu emosi kita gitu ya, atau perasaan kita dulu dan pikiran kita. Kita ini Tuhan udah ciptain kita ini dengan luar biasa banget teman-teman. Jadi kita itu punya kemampuan untuk bisa sebenarnya itu mengerti ataupun menyadari, oh ini aku lagi berpikir negatif loh, oh ini aku lagi berpikir yang positif loh, oh ini perasaan aku lagi berlebihan loh, oh ini perasaan aku lagi kurang peka loh. Sebenarnya itu bisa ada kesadaran itu kalau kita mau latih. Dan yang aku mau point out di sini adalah siapa sih di sini yang nggak pernah sedih? Siapa sih di sini yang kalau misalnya kena badai kayaknya tuh strong banget gitu ya? Menurut aku, namanya manusia itu kan kita udah dikasih yang namanya emosi sama Tuhan, dimana kita bisa merasakan sedih, merasakan senang, merasakan kecewa, merasakan perasaan-perasaan lainnya juga gitu, merasakan takut, khawatir, itu tuh it's okay to feel that way, tapi it's not okay kalau misalnya kita tenggelam dalam perasaan itu. Nah, ini yang penting. Jadi kalau misalkan kita merasa kan ada badai itu datang, I think nggak apa-apa loh sebenarnya untuk kita tuh jujur bahwa memang kita kaget, memang kita itu uh, capek, mungkin kita ini juga belum bisa terima, itu nggak apa-apa, merasa sedih, merasa apa itu boleh banget gitu ya teman-teman, tapi jangan sampai, poin aku adalah jangan sampai rasa sedih itu atau rasa khawatir itu menguasai kita. Nah, contohnya aku ambil mungkin dari pengalaman aku ya, pengalaman aku mungkin respon aku tuh masih respon anak kecil waktu itu umur 11 tahun, aku sakit kanker darah gitu ya, dimana respon aku adalah salah karena aku tuh marah sama Tuhan. Jadi pas aku sakit pertama kali didiagnosis kanker, aku tuh kondisinya nggak bisa tidur baring, nggak bisa duduk, nggak bisa jalan juga gitu. Jadi bener-bener aku nggak bisa melihat masa depan aku karena tidur baring aja aku nggak bisa gitu. Dan disitulah mulai aku respon aku salah gitu, karena aku belum ngerti ya waktu itu. Jadi aku marah ke Tuhan, aku merasa Tuhan aku udah baik loh, maksudnya aku jadi anak yang takut akan Tuhan, aku baca Alkitab, aku ke gereja, aku berusaha jadi anak yang jujur. Kenapa harus aku yang sakit? Kenapa sedangkan orang jahat luar sana, kenapa mereka nggak sakit? Kenapa mereka hidupnya kayaknya enak-enak aja? Nah, disitulah mulai pertanyaan itu timbul dan itu membuat aku sakit hati gitu dan kecewa sama Tuhan. Aku bilang aku nggak mau kenal Tuhan lagi, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak sayang sama aku. Dan aku stop baca Alkitab, aku stop menyembah Tuhan. Nah, tapi puji Tuhan waktu itu
Mami aku ya, waktu itu terutama mami aku karena dia yang sering di rumah sakit gitu ya. Jadi dia setiap hari naik keranjang aku, dia ajak aku berdoa, ajak aku baca firman Tuhan gitu ya. Sampai satu titik di mana respon aku ini aku disadarkan, aku jadi sadar bahwa dengan bertanya, kenapa sih Tuhan aku harus sakit dengan marah-marah sama Tuhan, aku sadar itu nggak membuat keadaan aku lebih baik. Bahkan aku semakin terpuruk. Dan itulah di mana saat aku sadar bahwa emosi aku, bahwa perasaan marah aku ini tidak merubah apapun, bahkan justru membuat aku terpuruk. Aku belajar untuk nggak mau lagi dikendalikan oleh perasaan sedih aku ini. Aku belajar untuk pakai logik juga. Aku berpikir gimana caranya. Aku nggak mau nanya lagi kenapa. Aku nggak mau peduli lagi Tuhan kenapa aku sakit. Yang penting sekarang caranya gimana aku bisa sembuh. Nah, disitulah aku mulai bangun hubungan sama Tuhan. Aku mulai bilang ke Tuhan, aku sedih, aku kecewa Tuhan, tapi aku mau belajar percaya. Jujur aja sama Tuhan. Jadi jujur bahwa kita tuh sedih, kita itu kaget dengan kondisi atau badai yang kita hadapi, tapi kita mau belajar untuk punya respon yang lebih baik. Kita mau belajar untuk bisa percaya, kita mau belajar untuk bisa mengerti apa maksud Tuhan walaupun saat itu belum mengerti. Itu yang aku lakukan. Jadi saat aku mulai menyadari emosi aku, saat aku menyadari bahwa emosi aku yang negatif ini tidak membawa aku kemana-mana, aku akhirnya jujur dan aku bilang ke Tuhan bahwa memang aku merasa seperti itu, tapi aku nggak mau membiarkan perasaan itu mengendalikan aku. Dan kalau dalam psikologi itu ada namanya urge surfing gitu, di mana emosi kita itu kayak ini nih teman-teman, jadi kayak ombak ya. Jadi sebenarnya emosi orang itu bisa naik dan turun. Dan yang bagus adalah kita itu tidak tenggelam dalam emosi itu, tapi kita jadi orang yang surfing tuh. Jadi orang yang bisa mengendalikan emosi atau perasaan kita. Nah, ini yang penting. Makanya itu setiap kali kalau misalnya ada badai hidup itu mulai menerpa, justru jangan ditolak juga kalau merasa sedih. It's okay, justru diakui aja. Karena kalau misalkan kalian tolak, kalian nggak melewati masa-masa itu gitu dengan benar, malah nanti jadinya emosinya numpuk. Jadi boleh jujur, tapi jangan make sure aja kalian tuh aware untuk bisa jadi yang server kayak gini nih, yang bisa mengetahui bahwa emang ini wajar lah untuk sedih, tapi nggak wajar kalau misalkan terus-terus berlama-lama berlarut dalam kesedihan gitu. Dan nih aku pegang Mazmur 62 ayat 9, gimana caranya biar kita nggak berlama-lama dalam kesedihan, nggak tenggelam dalam emosi atau pikiran kita sendiri. Menurut aku yang aku udah buktikan juga berhasil itulah dengan curhat ke Tuhan gitu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya karena Allah itu tempat perlindungan kita. Di saat kita curahin emosi kita sharing ke Tuhan, itu kayak ibaratnya itu kayak apa ya, kayak botol gitu ya. Kalau kalian naik kapal gitu ya, kapal itu kan kalau airnya masuk semua di kalian kan tuh kapalnya bakal tenggelam gitu ya. Tapi saat kalian mau keluarin keluarin air yang di dalam kapal itu yang masuk itu, kapalnya bisa naik lagi gitu. Nah, sama seperti emosi sebenarnya. Kalau misalkan kita terus-menerus memendam emosi kita nggak pernah mau untuk meluapkan atau memproses emosi kita, lama-lama tuh kita bisa jadi tenggelam dalam emosi itu. Jadi makanya itu menurut aku bagus banget kalau misalkan kita bisa jadiin Tuhan tuh sebagai nomor satu tempat untuk bisa kita curhat, karena dia ada dimanapun 24 jam, dia tuh selalu ready gitu. Dan dengan cara seperti itu akan menaikkan kita punya intimasi juga sama Tuhan. Karena semakin kita sering ngobrol sama dia, semakin kita sering curhat sama dia, kita akan terbangun koneksi sama Tuhan, kita akan bangun namanya persahabatan dengan Tuhan gitu loh, dimana saat kita cerita ke Tuhan itu secara psikologis ya, sebenarnya itu kita lagi katarsis dalam istilah psikologinya. Karena kalau katarsis itu adalah kita nggak memendam emosi kita dan menumpuk kayak kapal yang akhirnya lama tenggelam itu, tapi justru kita keluarin, kita jujur ke Tuhan, oh Tuhan aku merasa ini, aku merasa itu, aku merasa kesel, aku merasa sakit hati, aku merasa kecewa, tapi Tuhan tolong supaya aku bisa pulih dari rasa kecewa ini, tolong Tuhan supaya aku bisa kendaliin amarah aku. Nah itu pentingnya kita komunikasi sama Tuhan, dan menurut aku Mazmur 62 ayat 9 ini juga yang membantu aku supaya aku bisa survive gitu untuk dalam dalam badai ini, karena aku juga nggak biarin air itu terus menerus masuk ke kapal aku, tapi setelah ada air mulai masuk aku selalu keluarin lagi. Begitu aku merasa ada hal yang mengganjal di hati aku selalu langsung cerita lagi ke Tuhan. Nggak ada satupun hal yang aku tutupin dari Tuhan, nggak ada satupun hal yang aku nggak ceritain ke Tuhan. Jadi setiap kali ada merasa perasaan negatif apapun, cerita ke Tuhan. Setiap ada perasaan positif juga cerita ke Tuhan. Karena ada orang tuh aku sering lihat di mana merasa, kalau aku kesel, kalau aku lagi eh
ibaratnya tuh tidak sesuai dengan firman Tuhan, kayak lagi nggak sabar, kalau lagi kesel sama orang, lagi sakit hati, kayaknya nggak boleh deket-deket sama Tuhan. Ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Ada orang yang berpikir bahwa kalau deket sama Tuhan harusnya tuh pas lagi suci, pas lagi bener-bener nggak ada benci sama orang, pas lagi bener-bener nggak ada masalah hidupnya. No, gitu ya. Sebenarnya itu Tuhan justru dari banyak banget cerita, Tuhan itu mati untuk orang berdosa gitu ya. Jadi justru saat kita lagi merasa nggak layak, merasa kita lagi kesel, kita merasa apapun itu yang mengganggu kita, bahkan saat kita jatuh dalam dosa, itu nggak apa-apa loh datang ke Tuhan, justru minta Tuhan bantu. Tuhan kita itu sebaik itu dan se-reliable itu gitu, dan dia tuh benar-benar seperti yang di Mazmur 62 ayat 9 ini bilang bahwa Tuhan itu benar-benar tempat perlindungan kita, safe place-nya kita, tempat aman kita, di mana kita nggak dijudge seperti sama manusia, bahkan sama dia itu kita bisa be real, sereal-realnya gitu ya, dan semua apa yang kita ceritain ke dia itu bakal aman. Nggak akan ada timbul gosip, nggak ada bakal timbul macam-macam gitu ya, bahkan kita bakal dapat kekuatan dari Tuhan. Tapi bukan berarti kalau misalkan kita cerita ke Tuhan, kita nggak usah cerita ke orang lain. It's okay kalau misalkan kalian masih butuh psikolog, kalian masih butuh dokter, kalian masih butuh teman yang untuk bercerita. Tapi menurut aku yang jadi utama, yang jadi the first place, tempat utama, tempat perlindungan pertama kalau kita butuh tuh pasti nomor satu harus ke Tuhan dulu, karena dia tempat yang paling bisa kita andalin. Itu sih yang pertama. Mungkin aku lanjut dulu ke yang kedua gitu ya. Poin yang kedua supaya kita bisa terus bertumbuh walaupun di tengah badai. Boleh next. Ini tadi yang aku mau ceritain di mana awal-awal aku sakit tadi ya. Ini efek sampingnya, bukan efek samping sih, awal gejala aku nggak bisa jalan, tangan kaki ini bengkak, itu yang bikin aku nggak bisa jalan, nggak bisa tidur baring, tulang-tulang semua pada sakit. Nah jadi saat aku di proses ini kan tadi aku bilang ya, aku belajar untuk menyadari emosi aku, dan aku belajar untuk curahin apa yang aku rasain ke Tuhan. Dan saat aku mulai bangun hubungan sama Tuhan, aku mulai nggak peduli lagi kenapa aku sakit. Aku mulai belajar untuk fokus sama gimana caranya aku bisa sembuh, dan aku mau belajar untuk percaya sama Tuhan. Disitulah aku mulai baca firman Tuhan kan ya, aku mulai baca firman Tuhan lagi, rutin setiap hari. Dan justru di situ aku ketemu banyak jawaban yang sebelumnya itu aku udah nggak mau inget-inget lagi. Jadi pertanyaan aku kenapa itu aku udah lupain, aku udah kubur dalam-dalam. Tapi begitu aku baca firman Tuhan, aku belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk, oke Tuhan, aku belum ngerti, tapi aku mau belajar percaya. Nah, saat aku kayak gitu, justru Tuhan jawab. Nah, inilah beberapa firman Tuhan yang menurut aku menjawab pertanyaan aku. Yang pertama dari Yohanes 13 ayat 7, di mana Tuhan bilang, apa yang udah kuperbuat kau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak gitu. Jadi situ aku belajar, oh ternyata apa yang mungkin aku nggak ngerti, kenapa Tuhan izinkan aku sakit kanker, bukan sakit pilek, kenapa bukan orang lain yang jahat. Mungkin aku nggak ngerti kenapa ini semua terjadi sama aku, tapi suatu saat nanti Tuhan janji Tuhan akan buat aku ngerti. Lalu next lagi aku juga belajar dari Ibrani 6 ayat 10 sampai 12. Ternyata jawaban juga dari Tuhan. Aku bilang Tuhan nggak adil. Tuhan kayaknya lebih sayang sama mereka. Ternyata dijawab lagi sama Tuhan. Tuhan kita tuh luar biasa banget. Firman Tuhan tuh benar-benar hidup ya. Tuhan bilang Tuhan tuh bukan yang nggak adil, tapi intinya itu Tuhan mau kita tuh menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman kesabaran mendapat bagian dalam apa yang Tuhan janjikan. Baru next lagi aku juga belajar dari Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Di saat aku udah lupain pertanyaan kenapa ya kok orang jahat luar sana kayaknya hidupnya lebih enak-enak aja gitu, ternyata di Maleakhi ini juga ada jawabannya. Justru Tuhan bilang di zaman dulu itu pernah ada orang yang kurang ajar nih, kayak aku suka nanya Tuhan kayak gitu, dan Tuhan jawab bahwa di dalam Tuhan itu ada sebuah kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Tuhan, dia akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya. Dan intinya itu pada akhirnya Tuhan janji bahwa kita akan melihat kembali kok perbedaan antara orang benar, orang fasik, antara orang yang beribadah sama Allah dan juga orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini juga yang akhirnya menjawab mindset aku yang berpikir bahwa kok Tuhan kayaknya nggak adil ya. Aku nggak lihat ada bedanya orang yang percaya sama Tuhan sama enggak, bahkan yang nggak percaya malah kayaknya hidupnya lebih enak gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang, siapa bilang gitu ya, ada kitab peringatan di Tuhan tulis, dan di hari terakhir tuh akan kelihatan kok bedanya. Kita akan jadi milik kesayangan Tuhan gitu. Ini juga firman Tuhan yang menguatkan aku saat itu. Dan yang satu lagi juga waktu itu aku ingat,
sebenarnya banyak gitu ya firman Tuhan yang nguatin aku catat beberapa aja gitu yang utama-utama yang nguatin mindset aku yang salah. Dimana Ibrani 12 ayat 5 juga di situ bilang bahwa Tuhan itu justru sayang sama aku gitu ya, sayang sama kita, makanya itu Tuhan izinkan ini tuh terjadi. Bahkan Tuhan bilang kalau misalkan kita dididik, kita dihajar sama Tuhan gitu ya, janganlah putus asa karena Tuhan tuh mendidik dan menyesal orang diakuinya sebagai anak. Nah, mindset aku jadi berubah lagi tuh. Darinya aku pikir kayak Tuhan nggak sayang aku deh gara-gara aku mengalami ini gitu. Sedangkan orang jahat luar sana hidupnya enak-enak aja gitu ya. Tapi ternyata justru karena Tuhan sayang aku nih, gara aku baca firman Tuhan ini aku jadi ngerti, oh justru Tuhan sayang sama aku ya. Justru proses ini tuh untuk membentuk aku, untuk mendidik aku, karena aku diakui sebagai anak. Jadi mindset aku dirubahkan lagi. Dan juga ada Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 itu Tuhan janji bahwa apa yang udah Tuhan rancangan itu ya itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera gitu, bukan rancangan kecelakaan tapi yang rancangan yang penuh harapan. Dan Tuhan bilang kalau misalkan aku berseru dan datang kepada Dia akan dengerin, dan kalau aku nyari Dia akan izinkan dirinya ditemukan oleh aku, dan kalau aku menanyakan Dia dengan segenap hati, Dia akan memberikan aku untuk menemukan Dia dan memulihkan keadaan aku. Jadi firman-firman Tuhan ini yang benar-benar menjawab dan juga menjadi pegangan aku ya saat aku sakit itu. Dan itulah kenapa aku masuk ke poin kedua, kalau kita mau bertumbuh di dalam badai gitu ya, kita perlu namanya be prepared, atau kita harus siap. Siap dengan apa? Siap dengan perlengkapan senjata Allah. Di mana Efesus 6 ayat 14 sampai 18 itu bilang gitu ya. Jadi berdirilah tegap gitu ya. Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kalau ini biar gampangnya kalian bisa lihat di sebelah kanan ini aja. Setiap kita ini perlu namanya itu dipersiapkan dengan senjata-senjata rohani ini. Dan menurut aku firman Tuhan adalah salah satu senjata yang sangat ampuh gitu ya, supaya kita bisa bertumbuh juga dalam badai itu gitu. Karena di tengah badai itu ya seringkali ada intimidasi, seringkali ada pikiran-pikiran negatif yang mengganggu, yang membuat kita merasa jadinya, benar nggak sih firman Tuhan itu, benar nggak sih Tuhan tuh akan menyediakan pelangi sehabis hujan gitu, karena kayaknya hujannya nggak reda-reda nih, badai terus gitu. Nah, firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan buat aku juga di saat aku mengalami cancer itu, dimana aku kan 4 tahun ya teman-teman. Aku 4 tahun kemoterapi, ada banyak efek samping kemo yang aku alami. Boleh next slide? Ada infeksi mata, ini mataku sampai bernanah gitu ya. Ada infeksi paru-paru, ada demam setiap minggu. Kalau udah demam itu ranjangnya itu kalau aku udah menggigil tuh benar-benar goyang gitu, kayak masa-masa COVID punya demam yang awal-awal. Jadi sebelum orang-orang mengalami COVID dan demam yang parah pas COVID itu, aku udah mengalami itu pas aku kemo gitu efek sampingnya. Transfusi darah juga hampir setiap bulan tuh selalu ada. Boleh di next slide? Dan dalam proses ini gitu ya, di badai ini gitu ya, ini kan kalau ini tuh di tahun ketiga pengobatan aku. Jadi ada di titik, aku pernah ada di titik di mana aku mulai bertanya lagi ke Tuhan. Walaupun aku udah baca firman Tuhan, aku udah berdoa, aku udah bangun hubungan sama Tuhan, pujian penyembahan, tapi saat yang aku lihat adalah badai, ya aku lihat kok nggak kunjung-kunjung ada pelangi nih, malah makin gelap nih, malah makin mendung, malah makin kencang kayak nih petirnya gitu ya, karena infeksinya makin sering, efek sampingnya makin banyak. Nah, disitulah aku mulai bertanya, intimidasi iblis masuk. Dimana ada pertanyaan gini, Tuhan, aku bilang ke Tuhan, Tuhan, aku percaya firman Tuhan itu bahwa Tuhan bilang rencana Tuhan itu akan indah dan tepat pada waktunya. Tapi indahnya tuh kapan? Karena rasanya kok nggak indah-indah gitu. Bener nggak sih firman Tuhan? Bener nggak sih janji Tuhan yang selama ini aku percaya? Apa jangan-jangan firman Tuhan itu hanyalah sekedar tulisan, bukan sesuatu yang akan terjadi? Itulah yang ada dalam pikiran aku. Dan aku mulai lagi bertanya, apa jangan-jangan Tuhan tuh bohong ya? Apa jangan-jangan janji Tuhan tuh nggak beneran ada ya? Dan puji Tuhan ya, tapi waktu itu karena aku tuh suka baca Alkitab, setiap hari aku pasti baca Alkitab ya guys. Jadi aku tuh cari jawaban itu di firman Tuhan juga gitu. Aku cari firman Tuhan, apakah Tuhan tuh pernah bohong? Ternyata aku nggak temuin Tuhan tuh pernah bohong. Aku malah ketemu yang namanya 2 Petrus 3 ayat 9 dan Yesaya 55 ayat 11 gitu ya. Di situ bilang bahwa 2 Petrus 3 ayat 9, boleh di next slide.
Tuhan itu nggak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ya sabar terhadap kamu, karena yang menghendaki supaya jangan ada binasa, maka supaya semua orang tuh berbalik dan bertobat. Dan yang di Yesaya 5:9 juga, ayat 11 dibilang juga bahwa apa yang udah keluar dari mulut Tuhan itu nggak akan pernah akan dengan sia-sia, maka semuanya itu kan berhasil sesuai apa yang Tuhan suruhkan. Wah, dua ayat ini benar-benar menampar aku di saat itu, karena aku dapetinnya di waktu yang sama juga. Jadi pas aku dapat dua ayat ini, aku langsung merasa kayak aku adalah orang yang menganggap sebagai kelalaian yang ada di ayat ini gitu. Dan Tuhan tuh ngomong clear banget gitu. Maksudnya setiap kali aku nanya, jawabannya ketemu lagi di firman Tuhan. Dan itulah kenapa menurut aku kalau orang bilang Tuhan nggak jawab doaku, sometimes mungkin kadang-kadang dia belum buka Alkitab, belum buka firman Tuhan. Kalau kalian belum buka firman Tuhan, jangan bilang bahwa Tuhan belum jawab doa atau pertanyaan kalian, karena sometimes jawabannya udah ada di firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang akhirnya juga menguatkan aku, di mana setiap kali mulai ada intimidasi iblis ketika aku menjalani 4 tahun proses itu, setiap kali aku mulai down lagi, setiap kali aku mulai ada efek samping kemo lagi, yang bikin aku merasa gak habis-habis gitu ya efek sampingnya, aku selalu lawan pakai dua ayat ini. Ketika ada iblis bilang kayak, mana Tuhan kamu udah doa, kamu udah baca firman Tuhan, kamu udah sharing tentang firman Tuhan, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Mana Tuhan kok kamu udah selama ini melayani Tuhan, tapi kok nggak ada jawabannya, kok Tuhan kayaknya nggak dengerin doa kamu. Nah, saat mulai ada pikiran-pikiran kayak gitu, aku selalu lawan pakai dua ayat ini, dimana aku bilang, enggak, aku percaya walaupun aku belum sembuh, walaupun aku belum lihat rencana Tuhan yang indah, tapi aku percaya Tuhan nggak lalai menepati janjinya. Aku percaya apa yang udah keluar dari mulut Tuhan nggak akan pernah sia-sia, mereka semuanya akan berhasil sesuai apa yang Tuhan suruhkan. Itu yang selalu aku perkatakan. That's why itu juga menjadi penting menurut aku. Kalau kita mau bertumbuh dalam badai, kita bertumbuh melalui badai, first thing first kita harus punya senjata dulu gitu. Jangankan bertumbuh bertahan, kalau bertahan aja nggak bisa, nggak mungkin bertumbuh gitu. Jadi kita untuk bertahan dulu, defensif kita dari kalau ada pikiran-pikiran negatif di tengah badai itu, kita perlu pakai namanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri kalau kita lihat di gambar sebelumnya yang tadi ya, di armor of God, di situ kan kelihatan ya bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Jadi kalau misalkan ada pikiran negatif, kalau kita nggak punya firman, kita nggak pernah baca firman, atau kita jarang-jarang baca firmannya cuma seminggu sekali, ibaratnya kalian cuma pegang pedang tuh seminggu sekali. Kalau misalkan kalian pegang cuma di hari Minggu, kalau misalkan pikiran negatifnya datang di hari Selasa, kalau pikiran negatif datangnya di hari Rabu, kalian nggak punya senjata buat perangin. That's why pegang firman Tuhan tuh jangan cuma di hari Minggu, jangan cuma di hari Sabtu. Pegang firman Tuhan tuh setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selalu siap, karena kita nggak pernah tahu kapan pikiran negatif itu datang, kapan masalah itu datang, kapan intimidasi dari iblis itu datang. Itulah firman Tuhan yang menurut aku juga perlu kita pegang kalau misalnya kita benar-benar pengen bisa bertahan di tengah badai gitu ya. Dan juga ini adalah senjata-senjata lainnya. Kalian bisa baca nanti fullnya di Efesus 6 ayat 14 sampai 18 gitu ya. Ini bagus banget teman-teman. Jadi make sure kalian benar-benar baca firman Tuhan dengan rutin juga gitu ya. Dan juga jangan cuma baca tapi juga declare. Kalau dalam psikologi itu namanya afirmasi gitu ya, afirmasi positif. Tapi kalau dalam firman Tuhan kita bilangnya adalah perkatakan firman Tuhan dengan iman, perkataan iman gitu. Dan kalau misalkan di dunia ini sekarang lagi tren namanya manifesting. Yuk kita manifesting. Nah, kalau dalam firman Tuhan tuh sebenarnya tuh udah diajarin loh untuk memperkatakan, declaring words of God. Kita declare apa yang kita percaya, kita declare apa yang Tuhan udah janjikan ke kita. Karena benar-benar ada kuasa dari firman Tuhan. Firman Tuhan tuh jauh lebih berkuasa daripada positive affirmation dari dunia ini gitu, karena firman Tuhan memang punya kuasanya sendiri gitu ya. That's why kalau kita mau bertahan, bertumbuh bahkan di tengah badai, kita juga jangan banyak kritik diri sendiri, jangan ngeluh terus kerjanya, tapi kita perlu yang namanya mengucapkan atau memperkatakan firman-firman Tuhan. Kayak tadi misalnya, kalau misalnya ada pikiran negatif, aku percaya Tuhan gak lalai menepati janjinya, aku percaya walaupun aku nggak ngerti, tapi aku percaya Tuhan akan menyediakan rencana yang indah buat aku gitu. Dan itu ya mungkin hal-hal yang bisa aku sharing tentang di poin 2 ini. Nah, boleh kita next slide lagi. Selanjutnya itu adalah be brave to obey. Kalau kita mau, tadi udah bertahan ya, kalau misalnya kita mau bertahan, kita perlu aware tentang emosi kita, dan kita curahin hati kita ke Tuhan gitu ya. Jadiin Tuhan tempat nomor 1 buat kita bercerita gitu ya. Dan
memproses emosi kita, dan yang kedua itu kita harus siap sedia dengan senjata rohani kita. Dan yang ketiga, kalau kita jangan cuma bertahan ya. Banyak orang cuma bertahan tapi nggak bertumbuh. Kalau bertahan doang, dia nggak bisa jadi berkat, nggak bisa ada something new, naik level gitu loh. Kalau bertahan kan stay ya, levelnya di ibaratnya kalau kalian cuma stay, kalian main game, tapi levelnya mau nggak cuma di level 3 terus, kan nggak mau. Kita pasti semuanya pengen naik level. Kalau kita mau naik level, kalau kita mau bertumbuh, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Dan kalau kita mau bertumbuh melalui badai, kita juga harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu apa sih? Zona nyaman adalah zona di mana kita merasa ya kebiasaan buruk kita, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menuntun kita untuk mendekat sama Tuhan, itu adalah zona nyaman. Ketika kalian disuruh untuk baca Alkitab misalnya setiap hari, itu zona nyaman nggak? Enggak. Karena yang nyaman adalah nggak usah baca Alkitab. Yang nyaman adalah main TikTok, main sosial media, scrolling, itu yang nyaman, itu zona nyaman. Tapi kalau kita mau belajar keluar dari zona nyaman, kita berani untuk mengubah habit yang lama. Kita berani untuk mengubah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau ubah itu. Untuk taat sama firman Tuhan, be brave to obey. Kita harus berani untuk taat sama firman-firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan untuk jauhi, jauhi. Apa yang firman Tuhan untuk katakan untuk lakukan, lakukan. Dan waktu itu aku sendiri juga diproses lumayan menyakitkan gitu ya, bukan menyakitkan, lumayan berat juga di dalam hal ini. Waktu itu aku ingat banget di usia 12 tahun pertama kalinya, aku masih botak ya, waktu itu masih dalam kemoterapi. Waktu itu aku udah mengalami banyak mukjizat juga, karena walaupun aku nggak sembuh langsung dari kanker dalam sehari gitu ya, tapi yang tadi aku bilang, aku dari nggak bisa tidur baring, aku tuh kan mulai bangun hubungan sama Tuhan. Saat aku mulai bangun hubungan sama Tuhan, aku mulai belajar untuk mengerti firman Tuhan setiap hari. Nah, sedikit demi sedikit tuh aku punya kondisi fisik semakin lama semakin membaik. Dari aku nggak bisa tidur baring, aku mulai mau berdoa untuk Tuhan sembuhkan supaya aku bisa tidur baring. Dari aku nggak bisa duduk, akhirnya aku bisa duduk. Dari aku nggak bisa jalan, aku berdoa lagi supaya aku bisa jalan. Dan itu adalah proses dimana akhirnya mami aku bilang, waktu itu aku ingat juga ada batu ginjal di ginjal aku, ada kanan sama kiri, karena efek samping kemo, dan dokter bilang itu harus ditembak laser atau nggak dioperasi, tapi harus setelah kemoterapi selesai, nggak boleh dalam proses kemoterapi, karena nggak boleh tindakan radikal gitu ya. Dan tapi waktu itu karena aku puji Tuhan udah mau mengenal Tuhan, aku udah mau merendahkan hati untuk bangun hubungan sama Tuhan, jadi aku berdoa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, walaupun dokter bilang kayak gitu, aku percaya Tuhan bisa tembak batu ginjal Michelle dari surga. Itu sekitar umur 12 tahun. Jadi waktu itu cuma di pikiran aku seperti anak kecil biasa, di mana aku berpikir bahwa ya udah, kalau misalkan Tuhan nggak bisa, kalau dokter nggak bisa, Tuhan juga bisa tembak dari surga. Sesimpel itu. Dan besokannya aku sakit banget, pinggang aku sakitan luar biasa, sampai aku bilang ke mami papi aku bilang, mami papi relain aku aja karena aku nggak kuat lagi, aku bilang gitu. Terus mami papi aku langsung bawa aku ke dokter gitu ya, dibawa ke rumah sakit, dikasih obat penahan sakit. Terus setelah aku tenang, dicek USG, dan setelah dicek USG, dokternya besokannya datang, dia tanya ke papi aku, Pak, ini anaknya di rumah dikasih apa? Terus papi aku bilang, nggak dikasih apa-apa, Dok. Terus dokternya nanya, kenapa kok batu ginjalnya bisa satu hilang, satu lagi pecah berkeping-keping? Dan disitulah papi aku bilang, kita berdoa, Dok. Karena waktu itu pas aku berdoa, kita tuh doa sekeluarga ya, teman-teman. Jadi pas doa bareng-bareng itu, aku pimpin doa, dan papi mami aku semua dengar doa aku gitu ya. Jadi begitu dibilang kayak gitu, dokter bilang, wah, ini mukjizat, Pak. Dan situlah aku tahu bahwa mukjizat yang pernah terjadi di zaman dulu di Alkitab itu masih terjadi sampai hari ini. Dan apa yang udah pernah Tuhan lakukan di zaman dulu gitu ya, itu masih nyata gitu di hari ini gitu. Dan itulah yang membuat aku juga nggak hilang harapan, kan aku tahu apa yang mustahil buat manusia itu nggak mustahil buat Tuhan. Dan itulah juga yang akhirnya membawa mami aku bilang ke aku, Michelle, ada banyak kejadian yang sebenarnya bukan itu aja gitu ya, mukjizat-mukjizat kecil gitu, ibaratnya bukan kecil sih, sederhana, bukan yang kayak wah langsung sembuh dari kanker, enggak. Tapi dalam perjalanan itu aku benar-benar melihat penyertaan Tuhan gitu ya. Dan waktu itu mami aku bilang di umur 12 tahun, Michelle, kamu udah banyak melihat kebaikan Tuhan walaupun kamu belum sembuh dari kanker, tapi bersaksilah, kata mami aku, kamu sharing lah ke teman-teman yang sakit juga, karena
jangan tunggu sembuh dulu, mami aku bilang, jangan tunggu sembuh dulu, kan kamu udah dijawab doanya beberapa sama Tuhan walaupun belum sembuh dari kanker gitu ya. Terus aku bilang, Michelle umur 12 tahun, aku tuh introvert guys, jadi kayak kalau nggak diajak ngomong nggak akan ngomong di depan umum nggak juga nggak bakalan aku berani maju ke depan, pokoknya sangat pendiam gitu dan pemalu. Jadi begitu disuruh bersaksi, udah pasti jawabannya tidak gitu ya. Jadi begitu mami aku bilang bersaksilah, nggak mau, aku bilang nggak mau. Nah, mami kan tahu aku orangnya gimana, aku masih kecil, aku masih umur 12 tahun, aku mau ngomong apa. Dan waktu itu mami aku bilang ini, mami aja yang bersaksi karena aku nggak bisa bersaksi. Kan mami juga lihat apa yang aku doain terjawab gitu ya. Dan waktu itu mami aku bilang nggak bisa, kan kamu yang bersaksi, kamu yang berdoa, kamu yang dijawab, kamu yang harus bersaksi. Dan waktu itu aku ingat banget, nah dia kasih aku ayat firman Tuhan gitu ya. Di saat aku bilang nggak mau, aku masih kecil, aku masih umur 12 tahun, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong. Aku bilang, dan dia kasih jawaban di firman Tuhan gitu ya. Boleh di next slide, di mana Musa ternyata pernah ngomong hal yang sama juga gitu ya. Si Musa pernah bilang aku nggak pandai bicara, tapi Tuhan bilang siapa sih yang bikin lidah manusia? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar kau apa yang harus kau katakan. Oh ini omongan ini kayak Tuhan ngomong langsung ke muka aku gitu, karena alasan aku sama gitu seperti si Musa ini, aku nggak bisa ngomong. Terus habis itu saat aku bilang aku masih kecil, aku masih umur 12 tahun, aku bilang. Tapi Yeremia pernah bilang juga ke Tuhan, alasannya juga sama, Tuhan aku nggak pandai bicara karena aku masih muda. Sedangkan aku bilang aku nggak bisa ngomong karena aku masih kecil. Dan tapi Tuhan jawab lagi, jangan bilang kamu masih muda, kepadaku siapapun kau kutus kau harus pergi. Apapun yang kuperintah padamu haruslah kau sampaikan. Dan Timotius bilang jangan ada yang menganggap engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 3 ayat ini cukup menampar aku dengan keras sampai aku ngerasa kalau aku nggak bersaksi kayaknya Tuhan yang marah gitu ibaratnya, karena ini Tuhan yang langsung jawabannya ada di firman Tuhan dan persis seperti apa yang jadi excuse aku. Akhirnya aku bilang, Tuhan kalau memang Tuhan mau aku bersaksi, Tuhan yang mampukan. Karena aku aslinya nggak bisa. Dan aku percaya tadi kalau aku bisa ngomong, itu kemampuan dari Tuhan juga, bukan dari kekuatan aku sendiri gitu ya teman-teman. Tapi di situ aku belajar untuk namanya, wah kalau pertama kali bersaksi, aku sebelum H-1 sebelum bersaksi gitu ya. Bahkan H-2 aku udah nangis-nangis teman-teman. Aku battle di spiritual rohani, aku tuh nangis-nangis ke Tuhan. Tuhan tolong, minta tolong sama Tuhan. Karena aku nggak bisa, aku bilang gitu. Aku nangis-nangis ke Tuhan, aku cuma bisa nyanyi, Tuhan ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, sebab menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tapi dulu itu nyanyinya sampai nangis-nangis teman-teman, karena aku merasa aku nggak bisa. Tapi aku cuma bisa bergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan mau aku bersaksi, I will obey. Tapi Tuhan yang mampukan, karena aku nggak bisa dengan kekuatan aku sendiri. Dan benar-benar Tuhan, aku lihat cara Tuhan bekerja. Setiap kali aku bersaksi, sebelum bersaksi tuh kayak mau mati, rasanya deg-degan banget. Tapi begitu aku udah megang mic, aku udah di depan orang gitu cerita, itu lancar. Dan selalu aku melihat bagaimana Tuhan tuh bekerja gitu ya. Dari umur 12 tahun itu, bahkan aku nggak pernah expect bahwa akan diundang ke berbagai komunitas dan gereja, bahkan sampai keluar kota dan luar negeri. Dari satu tempat ke tempat yang lain, itu Tuhan percayakan. Dan disitulah aku melihat bahwa itu bukan dengan kekuatan aku sendiri, karena aslinya Michelle nggak seperti itu. Dan aku tahu ternyata di situ aku benar-benar ngelihat bahwa Tuhan tuh beneran nggak cari yang mampu, tapi Tuhan cari yang mau, dan Dia yang pasti akan mampukan. Karena bukan kita yang Dia nggak mau kita yang kuat, kita yang ibaratnya menyombongkan diri gitu ya. Tapi Tuhan mau kita itu sadar bahwa apapun yang kita bisa, apapun yang kita punya itu semua datang dari Tuhan dan Dia yang mampukan gitu. Dan aku sungguh bersyukur gitu ya, dengan kesempatan itu gitu, dari umur 12 tahun Tuhan nggak pernah berhenti izinkan aku untuk bersaksi buat Dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau dari tadi teman-teman mungkin bisa dengar suara aku hari ini gitu ya, aku percaya itu juga adalah salah satu kemampuan Tuhan yang Tuhan kasih ke aku. That's why kalau teman-teman di sini ada yang merasa kayaknya aku nggak bisa deh bersaksi, kayaknya aku nggak bisa deh cerita ke orang, don't. Tuhan nggak cari yang mampu, Tuhan cari yang mau. Mau dulu aja, dicoba dulu. Percayalah, Michelle kecil juga nggak percaya bahwa dia akan berdiri di sini, akan ngobrol sama kalian. Tapi saat kita nggak bergantung sama pikiran kita sendiri, nggak bergantung sama kekuatan kita sendiri, situlah Tuhan baru bekerja. Jadi teman-teman, ingat tadi yang aku bilang, kalau kita mau bertumbuh
di tengah badai, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Nyaman gak sih bersaksi sebagai anak kecil 12 tahun di depan orang? Nggak nyaman, takut. Aku harus bergumul, Hamin satu, Hamin dua, harus nangis dulu sama Tuhan. Awalnya nggak nyaman, teman-teman. Tapi begitu tetap kita mau obey, kita mau taat. Tuhan, aku mau taat. Walaupun ini rasanya nggak nyaman, tapi kalau Tuhan mau ini aku lakukan, Tuhan yang mampukan. Bantu hati, aku punya hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Dan semuanya nggak harus konteks atau formatnya adalah bersaksi kok, teman-teman. Tuhan itu tahu apa yang ada pada diri kita. Kalau misalkan kita punya kemampuan, bukan kemampuan ya, kalau misalkan apa yang ada pada kita itu bukan bukan formatnya adalah bersaksi, bisa mungkin dengan doain orang. Nyaman gak sih tiba-tiba ketemu teman tawarin doa? Mungkin kadang-kadang malu gitu. Tapi saat kalau misalkan kita mau taat gitu, kalau misalkan emang di hati kita ada dorongan dari Tuhan, doain, duit gitu, obey aja sama Tuhan, walaupun kadang nggak nyaman, walaupun kadang nggak merasa enak gitu, tapi once kalian tahu itu dari Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, nggak bertentangan dari firman Tuhan, duit gitu, obey aja, dan percaya nanti Tuhan yang akan bekerja gitu untuk semua itu, mendatangkan semuanya jadi kebaikan gitu. Oke, nah boleh next slide. Jadi yang keempat, kalau misalnya kita mau bertumbuh di tengah badai atau melalui badai, kita perlu fokus sama siapa Tuhan di hidup kita. Yes, fokus sama siapa Tuhan di hidup kita. Kita anggap Tuhan itu sebagai apa sih? Aku dulu punya mindset yang salah, teman-teman, tentang Tuhan. Aku anggap Tuhan itu seperti Santa Claus. Jadi aku berpikir kalau misalkan aku baik, aku akan diberkati. Kalau misalkan aku nggak baca firman Tuhan, kalau aku nggak jadi anak yang baik, nanti aku dihukum. That's why kenapa makanya kenapa aku marah ketika aku sakit. Karena aku merasa aku udah baik, tapi aku nggak dapat berkat, aku malah dapat penyakit. Itu yang bikin aku marah sama Tuhan. Karena apa? Mindsetnya salah. Karena apa? Karena aku menganggap Tuhan sebagai Santa Claus, which is dia bukan Santa Claus. Dia lebih dari sekadar itu. Waktu itu aku punya tipe hubungan yang transaksional tipenya. Kalau aku baik harusnya aku dapatnya berkat. Dan itulah yang salah gitu. Dan itu yang diubahkan Tuhan. Karena ternyata saat aku berjalan bersama Tuhan, lewat proses aku sakit, aku tuh nggak lagi mengenal dia sebagai Tuhan yang jauh, Tuhan yang cuma sekedar pemberi berkat kayak Santa Claus, kalau baik kasih, kalau jahat hukum. Tapi aku mengenal dia sebagai pribadi yang jauh lebih dekat dari itu dan jauh lebih berkuasa daripada itu. Mungkin aku akan buka di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 gitu ya. Aku mengenal ternyata Tuhan itu adalah seperti sahabat. Sahabat yang selalu ada bahkan 24 jam dimanapun dan kapanpun aku butuhkan gitu. Dan itulah yang membuat aku merasa kalau aku boleh ngulang waktu lagi gitu ya, dan aku boleh pilih, aku sakit kanker dan mengenal Tuhan versus aku nggak sakit, aku sehat sempurna tapi nggak kenal Tuhan sebagai Tuhan yang aku kenal sekarang. Aku akan memilih untuk sakit kanker dan bisa mengenal Tuhan yang aku kenal sekarang sebagai sahabat. Karena lewat proses itu justru aku bisa mengerti bahwa ternyata yang aku butuhkan itu lebih daripada kesembuhan itu sendiri. Sebelum aku sembuh, waktu itu beberapa bulan sebelum aku sembuh, kayaknya tuh ada 6 bulan sebelum aku sembuh, kita udah dikasih tahu bahwa di tanggal segini, bulan segini, itu akan jadi kemo terakhir aku. Prediksinya gitu ya. Dan sebelum itu aku langsung merasa sebelum kemo terakhir itu gitu ya, aku langsung bertanya sama Tuhan. Karena waktu itu aku kebetulan baca firman Tuhan tentang 10 orang kusta ya. 10 orang kusta ada yang disembuhkan 10-10-nya, 9 orang pergi, cuma satu yang balik. Wah, pas baca firman Tuhan itu, aku bilang ke Tuhan, Tuhan, aku nggak mau jadi yang 9. Aku mau jadi yang satu. Aku nggak mau lupa sama Tuhan. Karena kalau aku lupa sama Tuhan, nanti setelah aku sembuh nih, udah kemo terakhir udah selesai, what's the point gitu? Karena setelah aku sembuh pun, aku bisa sakit. Aku bisa sakit lagi, aku bisa sakit yang lain gitu ya. Aku bisa juga tetap sedih, aku bisa tetap mengalami masalah, aku bisa tetap meninggal juga kok setelah sembuh dari kanker. Jadi poinnya apa kalau misalkan aku sembuh tanpa Tuhan? Justru aku nggak bisa kalau aku sembuh tanpa Tuhan. Karena kalau aku sembuh dari tanpa Tuhan, aku nggak tahu aku harus cerita ke siapa. Aku nggak tahu siapa yang selalu ada untuk aku 24 jam dimanapun dan kapanpun. Di saat nggak ada seorang pun mengerti aku. That's why
Aku bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau misalkan suatu saat nanti Tuhan lihat Michelle sembuh, tapi Michelle lupain Tuhan, Michelle menjauh dari Tuhan, lebih baik aku nggak usah sembuh. Karena aku nggak bisa hidup sendirian, aku nggak bisa kebayang kalau misalkan aku ngadepin masalah, tapi aku nggak punya Tuhan untuk yang selama ini nguatin aku seperti waktu aku di proses kanker ini gitu. Karena yang aku rasain selama aku proses menjalani kanker ini ya, teman-teman, setiap kali aku mulai down, setiap kali aku mulai takut, setiap kali aku mulai kecewa bahkan sama orang-orang yang paling aku sayang gitu ya, dan aku datang ke Tuhan, memang sometimes gitu ya, keadaannya nggak langsung 100% berubah. Mungkin sometimes amin, kita doa ke Tuhan, curhat ke Tuhan, nyanyi pujian, penyembahan, baca Alkitab gitu ya. Setelah kita selesai saat teduh, selesai berdoa, kadang memang keadaannya nggak langsung berubah 180 derajat. Kadang aku memang masih harus kemo, kadang aku memang harus tetap menjalani itu gitu ya. Tapi yang satu hal yang pasti yang diubah sama Tuhan itu hati dan pikiran aku. Hati aku yang tadinya nggak damai, hati aku yang tadinya ganjal, nggak enak banget gitu ya, dan pikiran aku yang tadinya kusut, penuh dengan pikiran negatif, penuh dengan kekhawatiran, apa yang nggak tahu apa yang dipikirin karena terlalu banyak pikiran gitu ya, itu semuanya tiba-tiba silent, tenang di hati, damai, rasanya pengen senyum, rasanya tidur juga nyenyak gitu, nggak ada kepikiran apapun lagi. Dan itulah yang membuat aku berpikir bahwa ternyata sukacita sama bahagia itu beda gitu. Kalau bahagia itu bisa tergantung oleh kondisi luar. Kalau kondisinya nggak nyenengin ya kita nggak bisa bahagia. Tapi sukacita itu beda. Sukacita itu nggak tergantung dari kondisi luar. Sukacita itu tergantung dari hubungan kita sama Tuhan. Selama kita punya hubungan sama Tuhan, mungkin sometimes keadaannya masih sama. Keadaannya nggak langsung selalu berubah secara instan. Tapi pasti satu hal yang pasti hati dan pikiran kita tuh diubahkan. Dan itu yang aku rasakan. Dan aku tahu aku nggak bisa dapetin sukacita ini kalau aku nggak punya hubungan lagi sama pribadi yang selalu ada buat aku saat aku sakit itu dan ke depannya. Dan itulah kenapa aku bilang ke Tuhan, kalau misalkan nanti aku lupa sama Tuhan, better aku nggak usah sembuh. Dan itu yang juga membuat aku merasa bahwa ternyata lebih daripada kesembuhan, lebih daripada berkat itu sendiri, lebih daripada apa yang selama ini aku doakan, ternyata aku butuh pribadi yang mendengarkan itu. Aku butuh pribadi Tuhan, sumber berkatnya, aku butuh sumber kesembuhannya, aku butuh sumber segala sumbernya. Karena saat aku berjalan sama dia, aku nggak takut lagi kan dia udah sumber segala sumber. Aku udah punya all in all gitu loh. Dia tuh udah pakai lengkap gitu dan aku mau jalannya sama dia. Dan itu ya kenapa aku bilang perspektif aku itu diubahkan sama Tuhan. Tadinya Tuhan yang itu sebagai Tuhan yang jauh, yang transaksional, jadi Tuhan yang sangat dekat, Tuhan yang seperti sahabat, bahkan Tuhan yang mau anggap aku seperti anak gitu ya. Dimana menurut aku harusnya mustahil untuk kita itu menjadi anak ataupun menjadi sahabatnya pencipta alam semesta ini. Jangankan jadi sahabat pencipta alam semesta, jadi sahabatnya presiden aja seems impossible gitu untuk kita rakyat biasa. Kalau misalnya ada presiden gitu ya bilang, um, Michelle atau siapa nih, Kak Deborah misalnya, atau Kak Karen gitu misalnya. Kamu bisa hubungin saya 24 jam kapanpun dan dimanapun. Hubungin aja saya pasti akan siap untuk nolong kamu. Menurut kalian mungkin atau enggak? Kalau menurut aku dikasih akses kayak gitu, menurut aku nggak mungkin. Karena aku bukan siapa-siapa, aku hanya rakyat biasa. Tapi ternyata yang kasih akses itu untuk membangun hubungan sama dia, untuk nelfon dia, atau hubungin dia 24 jam dimanapun kapanpun, itu lebih dari sekedar presiden. Tapi itu adalah penciptaan semesta, itu Tuhan itu sendiri yang kasih kita semua akses untuk hubungin dia 24 jam dimanapun dan kapanpun kita butuhin. Tapi seringkali yang kita cari, padahal aksesnya udah ada nih, privilege untuk bisa hubungin sumber segala sumber itu. Tuhan pencipta alam semesta itu. Tapi yang kita cari bukan dia. Yang kita cari adalah manusia. Dan itulah kenapa aku bilang seharusnya kita semuanya menyadari bahwa ternyata mukjizat terbesar itu bukanlah berkat, bukanlah kesembuhan juga menurut aku, tapi berkat terbesar atau mukjizat terbesar itu adalah ketika kita manusia berdosa yang harusnya nggak layak, harusnya nggak make sense nih untuk bisa berhubungan sama Tuhan, tapi justru dilayakkan sama Tuhan untuk bisa hubungin dia 24 jam dimanapun dan kapanpun, bahkan dia rela mau menganggap kita sebagai anaknya dan ahli warisnya. Bukankah itu mujizat terbesar? Dan menurut aku saat kita tahu siapa Tuhan di hidup kita,
walaupun kita nggak ngerti apa yang akan terjadi ke depan, walaupun kita nggak tahu pasti apa yang akan terjadi ke depan, selama kita tahu siapa yang jalan sama kita, menurut aku kita akan lebih banyak terhindar dari segala kekhawatiran. Karena analoginya kayak gini teman-teman. Kalau kalian anggap ada anak usia 4 sampai 5 tahun ya, teman-teman akan lihat bahwa anak usia 4 sampai 5 tahun ini mereka ini ya kalau misalkan diajak pergi sama mama papanya, mereka akan ngangguk aja mau. Bukan karena mereka percaya mama papanya bisa melakukan segala hal, tapi karena mereka tahu itu orang tuanya dia. Dia tahu bahwa ini adalah ayah dan ibunya yang selama ini bareng dia, yang selama ini sayang sama dia. Dan dengan pengetahuan siapa orang tuanya aja udah cukup membuat dia merasa aman untuk pergi kemanapun, walaupun dia nggak tahu kemana. Dan itulah kalau misalnya kita udah mengerti siapa Tuhan di hidup kita, bukan lagi dengan mindset transaksional, bukan lagi dengan mindset yang salah, Tuhan yang kita bikin sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pengalaman kita sama Tuhan. Menurut aku itu akan membantu kita untuk lebih merasa aman dan juga akan terhindar dari segala macam pikiran-pikiran negatif juga. Karena kita tahu selama ini Tuhan tuh setia loh misalnya. Kita tahu pribadi Tuhan itu tuh nggak mungkin memberikan rancangan yang buruk atau rancangan kecelakaan gitu ya. Saat kita tahu pribadi itu yang selama ini jalan sama kita, yang bikin kita hadir atau ada sampai hari ini, percayalah kita akan less likely untuk khawatir tentang hidup kita ke depan karena kita udah tahu siapa yang bersama kita dari dulu hingga sekarang dan dia juga Tuhan yang sama yang nggak berubah karakternya untuk jalan sama kita ke depannya menghadapi apapun yang kita hadapi ke depannya. Dan itulah kenapa aku bilang tadi di poin keempat, dasarkanlah iman kita bukan hanya pada apa yang bisa Tuhan lakukan. Dia udah pasti bisa lakuin segala macam gitu ya, apa yang mustahil tuh semua jadi mungkin. Tapi kalau misalkan kita cuman berdasarkan iman kita sama apa yang bisa Tuhan lakukan, sorry ini ada ponakan aku guys. Kalau kita cuma mendasarkan dasar iman kita pada apa yang bisa Tuhan lakukan, ketika Tuhan nggak lakuin apa yang sesuai dengan kita doakan, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita mendasarkan iman kita pada siapa Tuhan di hidup kita, walaupun apapun itu yang terjadi, mau itu dijawab, mau itu nggak dijawab, kita tahu Tuhan itu sayang sama kita dan udah pasti apa yang Dia rancangkan itu pasti yang terbaik buat kita karena Dia paling kenal kita, Dia paling sayang sama kita, Dia paling paling paham atau paling tahu yang terbaik juga buat kita. Itu yang poin keempat gitu ya, kalau kita mau terus bertumbuh dalam melalui badai. Dan yang kelima, yang terakhir, be faithful. Teruslah bangun hubungan dekat yang sama Tuhan, walaupun badai itu kelihatannya udah mulai mereda, walaupun badai itu kelihatannya udah mau hilang gitu, bahkan kita udah mau lewatin badai itu. Jangan sampai kita berhenti bangun hubungan sama Tuhan, karena bangun hubungan sama Tuhan tuh seperti bangun hubungan sama manusia, nggak susah kok teman-teman. Karena dia itu adalah pribadi. Kalau kita mau bangun hubungan sama orang, kita harus kenal pertamanya teman-teman ya. Kalau kenal itu, ingat hubungannya itu harus dua arah. Hubungannya itu harus dua arah. Kalau hubungannya satu arah itu nggak akan bisa sehat hubungannya ya teman-teman. Kayak misalnya kalau misalnya aku ngobrol sama satu orang tapi cuma satu orang, aku cuma mau didengar tapi aku nggak mau mendengar gitu ya, hubungan itu menurut aku tidak akan berjalan dengan sehat gitu karena informasinya jadi nggak seimbang gitu. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi dua arah yang seimbang. Sama seperti kalau kita bangun hubungan sama Tuhan, kita harus seimbang lewat, kalau kita mau ngomong sama Tuhan ya lewat doa, kalau Tuhan mau ngomong sama kita iya benar, kalau Tuhan mau ngomong sama kita lewat firman Tuhan. Nah seringkali kita ini cuma mau didengar, cuma mau berdoa tapi nggak mau mendengar Tuhan, firman Tuhan. Jadi ibaratnya gini, kita pengen didengerin setiap hari tapi kita cuma pengen dengerin Tuhan seminggu sekali. Kita mau doa kita didengerin setiap hari tapi kita cuma mau dengar firman Tuhan di hari Minggu doang atau di hari Sabtu doang. Itu komunikasinya seimbang atau enggak menurut teman-teman? Itu tentunya nggak seimbang ya, karena kalau komunikasi yang seimbang ya doanya tiap hari, baca firmannya tiap hari, kita ngomong sama Tuhan tiap hari, Tuhan juga ngomong kita harus mau dengerin Tuhan setiap hari juga gitu. Nah semakin sering kita ngobrol seperti sama manusia ya, sama-sama sesama manusia, makin kita sering ngobrol akan semakin kita bisa kenal. Saat kita semakin kenal lama-lama bisa percaya gitu ya. Dan saat kita udah mulai percaya sama orang, kita nggak mungkin percaya orang yang kita nggak kenal ya. Saat kita udah mulai percaya,
itu akan mudah untuk kalau misalnya kita lihat orang ini mudah bisa dipercaya, orang ini baik, orang ini setia gitu ya. Pasti kita sebagai misalnya bahkan bukan cuma teman ya, tapi sebagai karyawan sama bos misalnya, kita juga bisa mempercayai dia, lama-lama bisa sayang sama anak kantornya gitu misalnya, atau sayang sama orang itu. Sama seperti bangun hubungan sama Tuhan, saat kita udah kenal, kita akan masuk ke tahap berikutnya, itu percaya. Tapi percaya ini benar atau salah, itu harus berdasarkan dari perkenalan yang benar juga ya. Tadi berdasarkan firman Tuhan ya. Pengenalannya harus dari baca firman Tuhan dan juga pujian penyembahan. Kalau udah kita percaya, nanti lalu kita bisa sayang. Saat kita udah sayang gitu ya, kita lihat nih orang bisa dipercaya, orang ini baik gitu ya, lama-lama timbul rasa sayang. Dan saat kita udah sayang, rasanya itu kayak misalnya kita sama orang tua kita atau sama orang kita sayang, biasanya kalau kita melihat mereka senang, kita ikut senang. Kalau mereka sedih, kita ikut sedih gitu ya. Dan saat kita udah sampai di tahap sayang ini, rasanya tuh nggak mudah, nggak susah lagi untuk kita ngelakuin hal-hal yang buat orang yang kita sayang itu senang. Sama seperti firman tuh bangun hubungan sama Tuhan. Saat kita udah sayang sama Tuhan, rasanya nggak sulit lagi kok untuk taatin firman Tuhan, nggak sesusah itu lagi. Karena simply, kalau dulu aku Michelle yang dulu ya, yang sebelum mengenal Tuhan dengan benar, Michelle yang dulu akan melihat firman Tuhan tuh sebagai suatu beban. Ibaratnya tuh kayaknya tuh firman Tuhan tuh berat untuk dilakukan itu. Karena aku mikirnya tuh kalau misalkan aku nggak lakuin ini, ya aku dihukum. Tapi kalau setelah aku mengenal pribadi Tuhan sebagai sahabat yang selalu ada buat aku 24 jam dimanapun kapanpun, aku nggak lihat lagi firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang memberikan aku berkat atau hukuman. Tapi justru aku melihat firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang menentukan kebahagiaan Tuhan gitu. Ketika aku melanggar firman Tuhan, aku nggak takut lagi dihukum, tapi aku takut Tuhan sedih. Dan ketika aku ngelakuin firman Tuhan, aku bukan mau berkatnya, tapi aku simply pengen Tuhan senang. Aku pengen bisa banggain Tuhan. Dan itu yang berubah menurut aku dari pengalaman itu gitu ya, dimana kita tahu bahwa ternyata relationship kita sama Tuhan itu sudah pada tahap dimana bukan sekedar transaksional lagi, bukan sekedar seperti Santa Claus lagi, tapi lebih daripada itu, kita udah bisa mengenal Tuhan sebagai pribadi. Itulah namanya pengalaman bersama Tuhan, dan yang itulah yang menurut aku sangat mahal dan gak pernah bisa digantikan oleh apapun gitu. Karena rasanya bisa bangun hubungan sama Tuhan, bisa punya Tuhan yang begitu dekat, Tuhan yang begitu setia, dan bisa punya akses untuk menghubungi Tuhan kita, itu tuh adalah mujizat terbesar. Dan kalian nggak akan tahu itu mujizat terbesar sampai kalian sendiri benar-benar membuktikan dan menjalani itu sendiri. Dan soalnya teman-teman di sini, kalau misalkan kita udah sampai di tahap terakhir ini tindakan, contohnya boleh next slide lagi, firman Tuhan kayak contohnya ini ya. Apa sih contoh? Kolose 3:13, sabarlah kamu terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam yang lain. Jadi kita disuruh ampuni kalau kita menaruh dendam sama orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Menurut sebagian orang, mengampuni itu rasanya tuh berat banget gitu ya, beban banget gitu. Tapi once kita udah punya hubungan relationship yang sama Tuhan udah oke, udah ibaratnya tadi ya, kenal, percaya, sayang, sampai tindakan itu udah tahap di situ gitu ya. Menurut aku ini nggak jadi lagi sesuatu yang susah banget. Memang masih susah gitu ya, tapi menurut aku kita akan tidak terlalu mudah untuk sakit hati. Kenapa? Karena di saat kita udah sayang sama Tuhan, kita udah sayang sama seseorang, tadi aku bilang, kita lakuin itu bukan untuk dapetin sesuatu, tapi kita lakuin itu simply buat dia senang. Jadi kita ketika, ini juga yang membantu aku, menurut aku, ketika aku sayang sama Tuhan, aku nggak lagi lakuin firman Tuhan, misalnya aku berbuat baik sama orang. Itu bukan karena aku baik, bukan karena orang itu baik, tapi karena Tuhan itu baik. Dan aku lakuin itu untuk Tuhan. Jadi lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia lagi. Dan saat kita punya mindset itu, mau orang responnya negatif kayak, mau orang responnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita kayak, nggak ada lagi tuh kita kecewa, merasa air susu dibalas air tuba. Karena yang kita lakuin bukan buat dia, kita lakuin buat Tuhan. Kita baik, kita mengasihi musuh kita menolong sesama, kita mendoakan sesama, kita lakuin semua itu untuk Tuhan.
Jadi kalau misalkan orang ini udah kita doain atau orang ini kita udah berbuat baik sama dia gitu, tapi respon dia tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, ibaratnya kita udah baik dibalasin jahat, kita udah nggak sekecewa itu lagi, nggak gampang sakit hati lagi. Karena at the first place motivasi kita udah benar. In the first place kita udah fokusnya gue lakuin ini bukan buat dia, bukan buat gua, tapi buat Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Makanya aku melakukan ini buat Tuhan. Jadi jadi no matter lagi tuh nggak peduli lagi masalah dia apa, nggak peduli lagi respon dia apa, karena yang kita cari bukan validasi manusia, bukan responnya dia, tapi responnya Tuhan, gitu. Dan juga ini ya, untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan ini menurut aku dulunya susah buat aku. Gimana caranya bersyukur orang sakit kanker? Gimana bersyukur? Ada orang gitu ya, bersyukur aja lah, kita udah berat ini masalahnya, udahlah bersyukur aja lah. Aku ada di tahap, pernah ada di titik dimana aku muak gitu, kayak lu nggak ngerti sih apa yang gue rasain, lu anak aja suruh gue bersyukur gitu ya. Tapi ternyata setelah aku mempelajari firman Tuhan, setelah aku mengenal pribadi Tuhan, ya aku mengucap syukur bukan karena semuanya itu baik, tapi karena aku percaya Tuhan tetap baik. Tuhan tetap punya rancangan yang baik, dan Tuhan tetap ada di sisi aku. Dan aku mengucap syukur karena aku tahu saat aku marahin Tuhan, saat aku komplain sama Tuhan, Tuhan bakal sedih. See, the difference. Jadi the difference itu kayak mengucap syukur atau nggak mengucap syukur bukan soal baik atau enggak lagi, tapi karena kita tahu ini akan bikin dia senang, ini akan bikin dia sedih. Sama seperti mungkin kita tahu ya, kalau sama orang tua kita, kalian udah tahu misalnya orang tua kalian sukanya makan A gitu ya. Kalian nggak usah nanya lagi, kalian udah tahu mama kalian atau papa kalian nggak bakal mau diajak makan itu. Jadi kalau kalian pengen bikin mama atau papa kalian happy, ya kalian nggak akan kasih makan, nggak akan ajak untuk makan itu gitu. Sama seperti Tuhan, saat kita mengenal firman Tuhan, kita kenal pribadi Tuhan, kita jadi tahu kehendak Tuhan, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Itu ada namanya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, oh kayaknya kalau aku ngelakuin ini Tuhan bakal sedih. Oh kalau aku ngelakuin ini Tuhan bakal senang. Jadi do it based on itu gitu. Jangan buat nyenengin manusia, jangan buat nyenengin siapapun, jangan buat nyari pujian dari manapun. Karena jatuhnya pada akhirnya manusia itu pasti mengecewakan. Sama seperti kita bisa mengecewakan orang lain juga bisa mengecewakan kita. Karena ekspektasi manusia itu kita nggak bisa selalu sampai gitu ya. Kita semua punya dosa, kita semua nggak sempurna, punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi nggak mungkin setiap ekspektasi itu bisa kita penuhi. That's why fokus kita jangan ke manusia. Fokus kita buat menyenangkan Tuhan. Dan buat kita bisa menyenangkan Tuhan, benar-benar punya hati menyenangkan Tuhan, kita perlu punya relationship yang konsisten, bangun hubungan yang konsisten sama Tuhan. Kayak tadi, be faithful. Jadi teruslah bangun hubungan sama Tuhan. Dan mungkin yang di slide terakhir aku bakal rangkum gitu ya. Yang pertama tadi, kalau kita mau bertumbuh melalui badai, be aware of your emotion and thoughts gitu ya. Sadari apa yang menjadi perasaan kamu dan apa yang juga jadi pikiran kita gitu ya. Jangan sampai kita tenggelam oleh pikiran perasaan kita sendiri. Curahin apa yang ada dalam pikiran kita, ajak Tuhan berpikir. Jangan berpikir sendiri. Ngobrol sama Tuhan, kasih tahu Tuhan apa yang dalam pikiran kalian, apa yang dalam perasaan kalian. Ceritain apa adanya ke Tuhan, karena dia benar-benar adalah sahabat sejati yang selalu ada buat kita. Yang kedua, be prepared, dimana kita perlu selalu senantiasa pegang firman Tuhan dan pegang kebenaran Tuhan gitu ya, supaya kita bisa selalu tahu cara untuk menangkis pikiran-pikiran negatif ataupun hal-hal yang nggak berasal daripada Tuhan. Dan yang ketiga, be brave enough to obey gitu ya, beranilah untuk taat walaupun kesannya itu harus keluar dari zona nyaman kita, walaupun kesannya bukan gue banget misalnya gitu, tapi saat itu firman Tuhan, kalau itu memang firman Tuhan, lakukan itu walaupun rasanya nggak enak, minta Tuhan bantuan dari Tuhan, supaya kalau misalnya memang Tuhan mau, Tuhan yang mampukan. Dan yang keempat, be focus on on who God is in your life. Jadi fokuslah sama pribadinya Tuhan, bukan sama apa yang Tuhan bisa lakuin. Tuhan udah pasti bisa ngelakuin apapun, tapi what matters itu adalah kalian percaya nggak dia adalah pribadi itu yang akan melakukan itu untuk kalian. Kalian percaya nggak bahwa dia adalah pribadi itu yang sesayang itu sama kalian. Itu yang matters the most gitu, untuk kita bisa bertumbuh di tengah badai. Dan juga yang terakhir tuh be faithful. Jangan sampai kita badainya udah selesai, kita lupa sama Tuhan. Jadi kayak 9 orang kusta yang nggak balik lagi ke Tuhan. Jangan sampai kayak gitu, karena pasti badai hidup itu akan silih berganti teman-teman. Akan selalu ada
namanya, mungkin ada dibilang masalah satu selesai, nanti mungkin ada masalah lain. Itu nggak usah dikhawatirin lagi, itu nggak usah di-shock-shockin lagi, karena itu memang hidup gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada masalah datang, chill aja, karena kita tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Kalau dulu kita bisa lewati, percayalah ke depannya juga Tuhan yang sama yang akan memampukan kita untuk melewati itu. Dan dengan kayak gitu, percayalah hidup kalian akan lebih, mental health-nya akan lebih terjaga, ibaratnya gitu loh. Karena kalian pegang 5 hal ini. Kalau kita nggak tinggalin Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita teman-teman. Sedetik pun dia nggak pernah tinggalin kita. Tapi seringkali kita yang nggak sadar menjauh dari Tuhan. That's why doa juga sama Tuhan, Tuhan ajar aku untuk bisa setia supaya aku nggak menjauh dari Tuhan. Karena aku tahu Tuhan nggak akan jauh dari aku, tapi seringkali tanpa sadar aku yang menjauh dari Tuhan karena kesibukan, karena fokusnya udah berubah. Dan itu yang kalian terus doain supaya kalian bisa terus tetap berada di jalur Tuhan, dekat sama Tuhan. Jadi mau badai kapanpun datang, badai sekencang apapun datang, kalian bisa tetap tumbuh di tengah itu. Karena kalian berjalan sama Tuhan yang bisa apa ya, menenangkan badai sekeras apapun. Mungkin itu dari aku. Semoga apa yang aku bagikan bisa memberkati. Tuhan Yesus sayang sama kalian semua. And God bless you semuanya.